Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah 'aqun wala mannanun wala mudminu khamrin." Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, 'aqun, orang yang durhaka kepada orang tuanya, wala mannanun, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, yang mengungkit-ungkit jasanya, wala mudminu khamrin, dan orang-orang yang meminum khamar. Hadirin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Umar Al-Juwaini meriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad bahwa seseorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, jika saya sholat 5 waktu sehari semalam, jika saya puasa di bulan Ramadan, jika saya bayar zakat dan saya melaksanakan haji dan umrah, apakah balasan bagi saya ya Rasulullah?" Maka baginda Rasulullah mengatakan, nanti di yaumil qiyamah engkau akan digabungkan oleh Allah bersama orang-orang siddiq, bersama para rasul, bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Engkau digabungkan dengan mereka, kata Rasulullah, illa, kecuali engkau durhaka kepada orang tuamu. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhalang ketika membuat hati mereka terluka. Infak sedekah yang kita berikan untuk membantu orang lain ternyata dihalangi pahalanya oleh Allah ketika seseorang manusia membuat hati orang tuanya menangis. Hadirin sedang jemaah dimuliakan, dari Wahab bin Munabbih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis qudsi bahwa Allah taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, berbaktilah engkau kepada ibu bapakmu. Jika engkau berbakti kepada keduanya, maka umurmu akan diberkahi dan Allah akan berikan anak-anak keturunan yang soleh melebihi daripada kesolehanmu hari ini. Namun wahai Musa, ketika engkau durhaka kepada keduanya, ketika engkau tidak mampu berbuat baik kepada keduanya, maka keberkahan umurmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah gantikan generasi yang lebih durhaka dari kamu pada hari ini." Maka hadirin sedang jemaah dimuliakan, apa yang kita lakukan pada hari ini sesungguhnya di hari tua kita akan menuainya. Ketika kebaikan, ketika bakti kita kepada orang tua kita pada hari ini kita lakukan untuk mereka, sesungguhnya di hari tua cucu dari orang tua kita ini juga akan berbuat baik kepada kita. Maka tidak heran sedang jemaah dimuliakan,
ketika hari ini kita acuh kepada beliau, tidak mau tahu urusan beliau, tidak bertanya kabar tentang beliau, tidak menanyakan bagaimana keadaan beliau hari ini, maka wajar juga sedang jemaah dimuliakan, mereka akan berbuat sama dengan kita nantinya. Hadirin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebuah kisah di rumah sakit. Kita juga termasuk di antara penyuluh di sana dan juga beberapa orang teman-teman, bahwa ada pasien ini yang dia itu seolah-olah sakitnya itu terjadwal. Ya, sakitnya itu seolah-olah terjadwal. Ketika diperiksa oleh dokter, dicek, ternyata nggak masalah, Pak. Ditanya sama dokter, Pak, penyakit Bapak ini nggak ada apa-apa. Bapak sehat, makan Bapak enak, bahkan nambah lagi. Tidak ada yang salah dengan Bapak. Kenapa Bapak sakit? Kenapa Bapak minta dirawat? Apa kata beliau? Wahai dokter, kalau saya sakit, anak saya pulang, dokter. Kalau saya sakit, cucu saya rame di rumah, dokter. Tapi kalau saya nggak sakit, anak saya nggak mau pulang, dokter. Maka hadirin sedang jemaah dimuliakan, jangan kita buat mereka sedih. Jangan kita buat mereka menunggu. Tanyalah dengan telepon kita, dengan alat komunikasi kita, tanyakan kabarnya, bagaimana keadaan sekarang, tanya apa yang dia inginkan. Maka di sebuah anekdot diceritakan, seorang bapak tua datang ke tukang servis handphone. Dia menceritakan, "Nah, bisakah engkau memperbaiki handphone Bapak?" "Kenapa, Pak?" Diperiksa oleh anak tadi, dicek, ternyata tidak masalah. "Pak, handphonenya baik-baik kok, Pak, nggak ada masalah. Tapi kok anak saya nggak pernah nelpon lagi. Biasanya berdering ini, biasanya berbunyi, sekarang kok nggak ada lagi." Jangan kita buat mereka seperti itu. Sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada hari ini kita berbakti sampai beliau-beliau ketika sudah terbingkai tidak ada lagi. Ketika hanya tinggal papan nama saja, ketika foto beliau terpajang saja, tidak ada ayah angkat, tidak ada ibu angkat yang sebaik ibu kandung dan ayah kandung kita. Hadirin sedang jemaah dimuliakan, itu golongan yang pertama yang tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala mannanun, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, yang mengungkit-ungkit jasanya. Setan itu hebat sedang jemaah dimuliakan. Bagaimana di awal amalan kita digelincirkan supaya kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang beramal. Bagaimana amal itu ria karena orang lain. Ternyata tahap 1, tahap 2 mampu kita lewati. Ternyata setelah amal kita lakukan, kita akan senantiasa mengatakan, "Oh dulu masjid itu gara-gara saya. Oh dulu, oh begini. Kalau bukan karena saya, kalau bukan saya yang memulainya, kalau bukan ini." Ingat sedang jemaah dimuliakan, jangan sampai nanti kita menjadi orang yang tertipu. Amalan kita seperti habaan mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Dan yang ketiga sedang jemaah dimuliakan, orang-orang yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang meminum khamar, apapun bentuknya. Oh kan enggak sampai mabuk Ustaz, kan hanya untuk menghangatkan badan. Kalau Rasul bilang enggak boleh, ya enggak boleh. Silakan cari yang lain. Kalau menghangatkan badan, jahi kan banyak. Mungkin hal yang lain. Kenapa sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Minuman kharas ini merupakan ummul khaba'ith, ibunya dari dosa. Ketika sudah minum, ketika sudah mabuk, kita bisa berzina dengan orang lain, kita bisa berjudi, atau bahkan bisa membunuh orang lain dikarenakan gara-gara mabuk. Banyak di media sosial, di media cetak kita lihat perlakuan-perlakuan yang tidak baik, perlakuan-perlakuan yang melanggar moral manusia. Kita lihat rata-rata mereka itu dalam keadaan mabuk. Maka hadirin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minum minuman khamar bukan solusi dari masalah kita, bukan solusi dari problem yang kita hadapi. Solusinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah dimuliakan, itulah 3 golongan kata Rasul yang terhambat masuk surga
ketika dia tidak berbakti kepada orang tuanya, ketika dia mengungkit-ungkit pemberiannya, dan yang ketiga ketika dia meminum minuman khamar. Sedang jemaah dimuliakan, ada dua dosa yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebelum dia di akhirat, di dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dosa kezaliman, yang kedua, dosa durhaka kepada orang tua. Jangan heran sempit hidupnya, jangan heran susah hidupnya karena dia tidak berbaikan dengan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.